aku sendiri juga pernah mengalami bagaimana menyusui dan bagaimana menyusui sambil bekerja, gitu ya. Kan kita sendiri ketika kita kerja, kita nyampe rumah fokus ngurusin bayi itu kadang besok pagi tiba-tiba udah harus kerja gitu ya, tiba-tiba ada aja yang mungkin ketinggalan atau mungkin ada aja mungkin pampingan yang belum sempet dicuci bekasnya di malam atau mungkin nggak bawa tempat buat asinya, terus abis itu mungkin nggak bawa ice gelnya dan lain sebagainya. Tapi biasanya untuk ibu-ibu yang lahir sesar, biasanya kan mereka dilakukan IMD ini di kamar operasi, tetapi memang tidak ideal karena memang ruangannya yang dingin. Seringkali kita melakukan skin to skin contact terhadap ayahnya atau mungkin istilahnya KFC, ya, kangaroo father care. Bukan ayam goreng. Iya, bukan ayam goreng ya. Halo sahabat Bunda, selamat siang namun semangat pagi. Perkenalkan saya Bidan Dona, saya bidan di RSU Bunda Jakarta yang kebetulan adalah konselor laktasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada bersama Dr. Natasha Ayu Andamari, spesialis anak. Oke, halo Dr. Natasha. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, udah siang dong. Oh iya, tapi tetap semangat pagi ya. Semangatnya tetap pagi ya. Oke, dokter, kali ini kita mau bahas tentang Pekan ASI sedunia ya. Oke, ya, iya pas banget nih ya momentumnya ya. Oke. Sahabat Bunda, tema pada Pekan ASI sedunia kali ini adalah Close the Gap. Apa sih dok, Close the Gap itu dok? Oke, jadi sebetulnya memang menarik banget ya untuk tema Pekan ASI tahun ini adalah Close the Gap, dimana sebetulnya kita itu nggak pengen bikin batasan. Jadi memang kita itu pengen merangkul semuanya untuk ibu-ibu yang mau menyusui sehingga memang mereka itu merasa punya support system dimanapun mereka berada, baik dari keluarganya ataupun juga dari tenaga medis dari rumah sakit itu sendiri gitu. Jadi memang harapannya dengan adanya support system yang optimal, menyusuinya juga lebih optimal dan angka keberhasilan menyusuinya juga menjadi lebih baik gitu. Karena mungkin faktor keberhasilan menyusui salah satunya adalah mindset si ibu ya dok. Iya benar banget. Dia harus happy ya dok. Iya, dan memang kan kalau misalnya kita bicara mengenai menyusui, sebetulnya kita kurang lebih membicarakan mengenai komitmen. Oke. Karena memang kan bukan menyusui itu bukan cuma 1 hari itu aja, bukan cuma 1 minggu, tapi memang menyusui itu untuk jangka panjang. 2 tahun ya dok? Betul, 2 tahun atau lebih kalau dari WHO ya. Jadi sebetulnya bagaimana si ibu ini betul-betul memang mau berkomitmen bahwa dia akan melakukan ini dalam waktu jangka panjang. Gitu. Dimana kita tahu memang di hari-hari awal itu menyusui itu nggak mudah. Biasanya banyak banget yang nangisnya ada, stresnya ada, baby bluesnya ada. Nah, justru di situ dukungan-dukungan yang memang diharapkan optimal banget biar mereka tuh yakin banget nih, oke, aku akan mau menjalani komitmen ini untuk jangka panjang. Bahkan kadang kita tuh di awal ya dok, bahkan kita selalu ngasih tau ke pasien, Bu, di awal itu rasanya cuma nggak enak sama nggak enak banget. Ya, jadi maksudnya bukan nakut-nakutin, cuman biar nanti prosesnya berjalan sesuai ekspektasinya gitu ya. Benar gak sih? Iya, benar banget tuh. Karena memang itu yang akan memang ibu-ibu alami kurang lebih sekitar 2 minggu pertama lah. Itu tuh rasanya nggak enak sama nggak enak banget. Tapi ketika memang ibu itu sudah bisa melewati 2 minggu pertama itu dengan oke, dia jauh lebih pede, anaknya mungkin menyusuinya juga lebih pinter. Akhirnya yang terjadi adalah dia akan lebih siap untuk menjalani tahapan-tahapan selanjutnya dalam menyusui. Ya kalau udah lewat 2 minggu boleh sombong. Iya boleh sombong. Oh udah bisa nih, udah bisa ngajarin orang. Langsung jadi konselor. Oke dok, balik lagi kita ke tema si Pekan ASI dunia ini, Close the Gap. Kita mungkin beralih ke rumah sakit Bunda karena kita berada di rumah sakit Bunda. Alhamdulillah sekali rumah sakit Bunda ini menjadi rumah sakit yang sangat mendukung program ASI. Jadi kita nggak main-main ya kalau kita ngomongin program ASI itu kita sebenarnya mendukung program pemerintah. Dan itu benar-benar ada undang-undangnya dok. Okay. Boleh saya bacain dulu undang-undangnya ya? Boleh. Undang-undang tentang ASI itu ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pasal 128. Yang pertama, setiap bayi berhak mendapat air susu ibu, ASI, eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Ya. Yang kedua, selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Ini Bunda udah mendukung penuh dong. Iya, dan ini memang berkaitan banget nih ya kayaknya yang poin kedua ini mengenai topik kita ya, close the gap ya. Jadi benar-benar nggak ada lagi tuh gap, nggak ada lagi ibu yang akan kesusahan kalau misalnya mereka mau minta pertolongan, mungkin bapaknya nggak bisa diharapin gitu. Jadi bisa banyak sekali sumber-sumber yang lain yang bisa dimintain tolong. Setuju banget. Kemudian yang ketiga, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di tempat kerja dan tempat sarana umum. Jadi buat ibu bekerja pun sebenarnya sekarang udah nggak jadi alasan ya dok, karena memang sudah diwajibkan semua tempat gedung pekerjaan ya, maksudnya tempat orang bekerja yang mempekerjakan wanita itu wajib menyediakan fasilitas untuk ibu menyusui yang bekerja. Ya. Gimana menurut dokter? Di Bunda gimana dok? Aku tuh sebenarnya setuju banget ya, karena aku sendiri juga pernah mengalami bagaimana menyusui dan bagaimana menyusui sambil bekerja, gitu ya. Ketika memang ada tempat yang mendukung banget, tempat menyusui atau mungkin tempat untuk pumping dan lain sebagainya, itu sangat amat membantu gitu loh. Kadang karena kan kita sendiri ketika kita kerja, kita nyampe rumah fokus ngurusin bayi, itu kadang besok pagi tiba-tiba udah harus kerja gitu ya, tiba-tiba ada aja yang mungkin ketinggalan, atau mungkin ada aja mungkin pampingan yang belum sempet dicuci bekasnya di malam, atau mungkin nggak bawa tempat buat asinya, terus abis itu mungkin nggak bawa ice gelnya dan lain sebagainya. Dengan adanya fasilitas untuk mendukung menyusui ini, itu sangat amat membantu karena memang bisa ibaratnya kayak bisa melanjutkan gitu apa yang memang kita biasa rutin lakukan di rumah, tetapi ini cuman beda tempat aja gitu. Jadi memang kalau misalnya sarana itu tidak tersedia, terus terang sih mungkin ibu-ibu akan prefer untuk ya udah deh mendingan nggak usah aja, karena kan memang banyak sekali pertimbangan ya. Kalau misalnya banyak banget tuh yang kalau zaman dulu kan mungkin pumping sampai di WC itu kan, dan itu kita nggak tahu kesterilannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi memang aku bersyukur banget ya kerja di salah satu tempat yang memang sangat amat mendukung program menyusui ini. Alhamdulillah banget ya dok. Itu rumah sakit Bunda benar-benar mungkin bahasa kasarnya kita mau ngotot sama ASI. Pokoknya ASI dulu. Yakin Bu. Oke, tadi kita ngomongin sarana, prasarana yang menunjang untuk keberhasilan ASI eksklusif dok. Yang semua alhamdulillah itu tersedia di rumah sakit Bunda. Mungkin kalau kita ngomongin sarana prasarana, kita juga harus ngomongin program, ya dok. Program yang mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Salah satunya kita merupakan rumah sakit yang selalu melakukan IMD dok. Iya. Gimana dok? IMD itu apa sih dok? Nah, IMD itu adalah inisiasi menyusui dini ya. Mungkin ibu-ibu ada yang udah tahu, ada yang belum, atau mungkin seringkali tahu tuh singkatannya apa, tapi nggak tahu gimana sih gitu. Banyak juga yang mengira bahwa IMD itu bayi lahir langsung disusuin sama ibunya. Padahal sebetulnya itu adalah inisiasi. Inisiasi itu adalah ibaratnya kayak dorongan. Jadi memang ketika kita melakukan IMD, kegiatannya itu bukan sama sekali tentang menyusui. Gitu. Jadi hanya meletakkan bayi di atas dada ibu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengenal si bayi ini sama ibunya, mereka kenalan lebih jauh. Bonding gitu ya, betul, bonding. Karena kan memang ketika ibu hamil, tahulah ya di dalamnya ada bayi. Tetapi banyak juga yang ketika bayinya lahir, mereka tuh kayak aneh gitu ya, kayak apa ini gitu ya. Mungkin maksudnya jadi ini yang selama ini di dalam perut dan lain sebagainya. Jadi memang itu salah satu upaya untuk meningkatkan ikatan batin gitu. Dan juga untuk bayinya tuh tahu, kenal sama ibunya. Oh ini ternyata yang detak jantung yang selama ini didengerin, bisa dipegang, ada baunya. Sehingga mereka menimbulkan rasa aman dan juga nyaman untuk si bayi itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya lebih ke manfaat meningkatkan bonding antara ibu dan juga bayi. Berarti ini salah satu kunci juga untuk keberhasilan menyusui ke depannya gitu ya dok. Yes. Nah mungkin mindset yang harus dirubah. Terkadang ibu-ibu baru nih ya berpikirnya bahwa IMD itu adalah berhasil atau tidak berhasil ya dok. Padahal sebenarnya IMD itu kuncinya adalah dilakukan atau tidak dilakukan.
Ya, setuju banget. Iya, setuju banget. Sebenarnya jadi nggak melulu kayak misalnya kita kan memang kalau konsep IMD itu sesaat setelah lahir. Yes. Tapi biasanya untuk ibu-ibu yang lahir sesar, biasanya kan mereka dilakukan IMD ini di kamar operasi, tetapi memang tidak ideal karena memang ruangannya yang dingin sehingga kita tidak bisa melakukan IMD itu untuk berlama-lama gitu. Nah, sebetulnya kegiatan IMD itu skin to skin contact itu bisa banget dilanjutkan nanti setelah ibunya berada di kamar kamar perawatan, bayinya juga sudah stabil, kegiatan ini bisa untuk dilanjutkan lagi gitu. Jadi memang sebetulnya setuju banget dilakukan atau tidak dilakukan. Semakin bisa dilakukan lebih lama itu lebih baik. Ya. Gitu. Jadi bukan berarti ya ibu-ibu yang lahirnya dengan sesar itu tidak bisa IMD. IMD tetap dilakukan, tapi mungkin memang untuk menunjang kesterilan ruangan operasi ya dok, kita tidak bisa menaikkan suhu tuh lebih tinggi karena takutnya nanti malah jadi nggak steril gitu ya. Tapi kan intinya dilakukan. Iya. Gitu. Dan memang setelah kita lakukan IMD karena memang kita tahu keterbatasan di kamar operasi tadi, seringkali kita melakukan skin to skin contact terhadap ayahnya atau mungkin istilahnya KFC. Ya, Kangaroo Father Care. Bukan ayam goreng. Iya, bukan ayam goreng ya. Jadi KFC. KFC. Iya, jadi memang itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan bonding antara ayah dan juga bayinya. Gitu. Seringkali kan ayah-ayah itu kalau udah ada bayi minggir-minggir, ya kan? Atau pura-pura nggak dengar. Ayo, ini berdua. Nggak, tadi kalau misalnya bayinya nangis kayak pura-pura, aduh nggak dengar gitu ya, nggak dengar. Kalau suruh gendong bayi, aduh takut gitu ya. Nah, sebenarnya kegiatan Kangaroo Father Care atau skin to skin contact terhadap ayahnya ini juga merupakan suatu kegiatan yang juga bisa mendorong ayah untuk lebih harapannya mau untuk berkontribusi lagi dalam mengurus anak bareng-bareng berdua gitu ya. Nah, kegiatan ini dilakukan memang setelah IMD dengan ibu selesai, abis itu kita lakukan Kangaroo Father Care atau IMD dengan bukan IMD ya, maksudnya skin to skin bersama dengan ayahnya gitu. Karena sebenarnya menyusui itu bukan cuma ibunya ya dok, iya, betul tapi ada ayah ASI. Tapi bukan berarti ayahnya tuh harus menyusui. Gitu iya, benar banget. Tapi ayah mendukung proses menyusui. Jadi semua harus dilakukan bareng-bareng. Apa yang bisa dilakukan ibu itu yang dilakukan ibu. Yeah. Apa yang bisa dibantu oleh ayah itu yang dilakukan ayah. Karena gimana pun ASI itu mindset. Kalau ibunya happy ya dok, dengan ibu tuh melihat ayah nih bantu proses semuanya ya. Kayak ganti popok, bantu skin to skin tuh ibu tuh happy ya dok? Iya, happy banget pasti. Dengan ibu happy, produksi ASINya pun jadi naik, betul ya dok? Iya, itu di situ kuncinya. Itu kuncinya. Oke. Kemudian salah satu faktor lagi ini untuk menunjang keberhasilan menyusui adalah kita tidak memisahkan bayi dengan ibunya dalam waktu yang agak lama. Jadi alhamdulillah sekali di Rumah Sakit Bunda kita sudah lama sebenarnya dok. Program rooming in dok atau rawat gabung. Benar ya dok? Iya dok. Memang kalau aku tuh ternyata setelah kesini tuh ternyata baru tahu memang tidak banyak rumah sakit yang melakukan program rooming in, gitu betul. Ya. Jadi sebenarnya bukan karena perawat kita malas-malas, enggak. Kayak udah perawat yang nggak mau kerja nih, jadi bayinya ditaruh di kamar ibunya, enggak sama sekali. Jadi memang tujuannya ini adalah untuk mendukung, untuk meningkatkan bonding antara orang tua, termasuk ayah ya, dengan bayinya, gitu loh. Ketika memang mereka lebih dekat, jadi mereka akan tahu tuh, udah tahu, oh mungkin udah hafal nih gerak-gerik bayinya, kebiasaan bayinya, begitupun juga dengan bayinya gitu, udah hafal sentuhan orang tua. Harapannya nanti ketika bayi ini dibawa orang tuanya pulang, mereka tuh udah nggak kaget dengan kebiasaan-kebiasaan si bayi ini, gitu. Jadi sebetulnya kita mengawal gimana caranya mereka itu terbiasa dengan satu sama lain untuk nanti persiapan di rumah. Kita nggak pengen nanti misalnya kita bisa aja mungkin bayinya kita pegang terus gitu ya, dititipin terus sama suster atau perawat di sini. Tetapi nanti pas nyampe rumah ibunya bingung ketika bayinya nangis mesti diapain, ketika memang bayinya rewel harus gimana. Itu tuh merupakan problem-problem yang memang meningkatkan angka kesetresan ibu-ibu baru. Betul banget. Gitu, yang akhirnya nanti ASINya jadi mampet, menyusuinya jadi nggak lancar. Betul banget. Jadi program rooming in atau rawat gabung di Rumah Sakit Bunda itu justru perawat ini justru punya peran yang aktif dalam memberikan edukasi dok, betul ya dok? Iya benar banget. Jadi kayak misalkan, oke, kita menyusui direct breastfeeding atau menyusui secara langsung itu sesering mungkin minimal tiap 2 jam. Nah nanti perawatnya akan mantau ya dok? Iya.
perawatnya akan datang. Datang kayak polisi ya dok. Tiap 2 jam. Ibu udah nyusuin. Nah, siap-siap jawab yang jujur ya. Itu kalau sambil dievaluasi kan ya dok ya. Iya. Gimana proses menyusunya, udah benar belum posisinya, perlekatannya. Jadi manfaatkanlah waktu 2 atau 3 hari biasanya dirawat ya dok. Selama dirawat di rumah sakit Bunda, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari perawatnya, dari bidannya, dari dokter anaknya, dari dokter objinnya, ya. Jadi dimanfaatkan. Jadi bukan berarti rawat gabung atau rumiin itu pihak rumah sakit lepas tangan. Oh tidak, kami tetap bertanggung jawab. Segala sesuatu terjadi sama bayi dan ibunya itu masih tanggung jawab kita. Iya. Gitu ya dok. Jadi justru itu harus dimanfaatkan. Iya benar. Jadi nanti pas nyampe rumah udah langsung udah tahu harus apa. Iya. Jangan sampai bayinya nangis, nanti di rumah ibunya ikutan nangis. Ini kenapa saya nangis? Sering terjadi itu. Ya. Malam-malam telepon ke kita, ini nanya bayinya nangis terus. Oh iya, di rumah sakit juga nangis terus. Cuman mungkin ibunya yang nggak tahu karena mungkin sering ditaruh di kamar bayi jadi nggak barengan. Gitu. Mungkin kadang orang tua baru ya dok, kadang salah mengartikan mungkin proses belajar sebenarnya dok. Selalu mengartikan bahwa bayi nangis itu karena haus, karena lapar, ya dok. Padahal sebenarnya bayi nangis itu, bayi memang komunikasinya kan hanya dengan nangis, betul ya dok? Iya. Jadi gimana dok kalau bayi nangis, apa yang harus kita lakukan? Jadi memang kalau dulu ada istilah ngekjel. Jadi berarti ketika dia ngek dijejel. Iya. Jadi memang itu yang sering kali dilakukan. Belum lagi mungkin ada neneknya yang pasti kayak panik gitu ya. Jadi akhirnya itu kayaknya aus gitu. Jadi mungkin orang tua ini mendengarkan yang mungkin dirasa lebih dulu menjalani, sehingga akhirnya ketika nangis itu korelasinya mungkin sama aja kayak dia kelaparan gitu. Lapar lagi, iya, padahal memang komunikasi bayi tadi yang kayak Bidan Dona bilang itu komunikasi bayi itu hanya dengan menangis. Jadi mau dia lapar, mau dia aus, even dia mungkin nggak nyaman, dia pipis atau dia pup, sebetulnya dia akan menangis gitu. Jadi memang ketika bayi menangis, please banget untuk nggak langsung ngejel, ya nggak langsung berpikiran bahwa bayinya itu aus atau bayinya itu kurang minum gitu ya. Mungkin setelah bayinya minum, dia nangis, mungkin bisa dievaluasi yang lain, entah popoknya atau suhu ruangan atau sesimpel kayak dia pengen digendong aja sama ibunya gitu ya, pengen dipeluk aja sama ibunya gitu. Jadi memang perlu mengevaluasi hal-hal yang lain dulu ketika bayi itu menangis. Cuman beda misalnya ketika memang sudah jamnya, oh kayaknya tadi dia sudah 2 jam yang lalu nih disusuin. Nah itu baru waktunya. Iya, baru itu bisa kita pertimbangkan untuk memberikan ASI lagi. Iya. Mungkin kadang kalau kita nanti di rumah itu bakal ngurus si baby nih bareng oma, bareng nenek. Nah, biasanya oma sama nenek ini lebih nggak tegaan dok sama cucunya ya. Jadi nangis sedikit, haus tuh, lapar tuh. Nah mungkin nanti kalau pada saat dirawat, kalau selanjutnya akan dirawat, kita ngerawat bareng nih sama oma sama nenek ya. Mungkin boleh diajak oma sama neneknya ke rumah sakit. Bener banget, iya. Bunda ya. Iya, kita memang ada pelayanan juga nih, merupakan salah satu, menurut saya sih salah satu kunci keberhasilan menyusui juga ya. Dari Rumah Sakit Bunda yang kita tawarkan ke masyarakat adalah dengan ANC. Gitu. Jadi ANC itu nanti isinya adalah berupa edukasi. Jadi edukasi sebelum melahirkan. Jadi pada saat ibunya masih hamil, ibu itu akan diedukasi. Nah, di sini sebetulnya kalau bisa tuh jangan cuman ibunya aja yang datang. Tim horenya bawa semua. Serumah mau sampai ART-nya, tukang kebunnya juga nggak apa-apa, mau dibawa boleh. Kita gitu. punya ballroom. Kita punya ballroom gitu ya. Mau sekeluarga besar boleh. Itu justru memang kalau bisa rame-rame lah datang ke situ. Buat apa? Buat nyerbu dokternya gitu ya. Jadi tanya sebanyak-banyaknya karena di situ kita akan kita akan mengajarkan ke orang tua dan juga keluarganya terutama gimana sih nanti apa aja yang kira-kira akan dihadapi ketika bayi ini lahir. Apa aja kira-kira permasalahannya itu seperti apa, pattern bayi seperti apa, termasuk bagaimana menyusui itu berjalan hingga kita targetnya bisa sukses sampai dengan 2 tahun. Gitu. Jadi emang sebenarnya bukan kita menyalahkan ilmu yang dipegang sama omah dan nenek ya dok. Tapi sebenarnya ilmu itu berkembang ya.
nggak usah dari zaman dulu ke zaman sekarang, mungkin tahun ini ke tahun depan aja mungkin udah ada ilmu yang berubah ya betul dok. Jadi yuk kita sama-sama belajar biar bayinya nantinya akan tumbuh dengan optimal dengan informasi yang tepat betul gitu, ya. Jadi kemudian, keluarganya juga udah lebih siap tuh untuk merawat si bayi ini dan juga mensupport ibunya. Itulah kita pengennya, makanya close the gap. Close the gap. Gak ada berantem lagi di rumah. Gak ada berantem lagi di rumah ya. Close the gap. Oke, close the gap. Oke dok, kemudian tadi kita udah bahas berarti tadi tentang maternity class ya. Kita punya maternity class ya dok. Dan maternity class itu dimulai pada saat ibunya pada masa hamil ya. Jadi semua kita sudah prepare segitu matangnya ya, dari masa hamil, kemudian nanti melahirkan, dirawat di rumah sakit bunda, sampai nanti setelah pulang pun dok, ternyata tuh rumah sakit bunda masih ngawal dok. Oh iya? Ya, jadi nanti pada saat ibunya pulang, kita punya grup WhatsApp dok. Oh gitu. Kita kumpulin semua ibu-ibu yang pulang di dalam grup WhatsApp. Boleh tanya sedetail-detailnya di grup WhatsApp itu. Oke, karena memang sebenarnya sih justru masalah itu muncul ketika di rumah ya. Yes, betul. Karena memang pas di rumah sakit masih merasa aman, merasa nyaman karena memang merasa dikawal nih ya. Terus nanti pas nyampe rumah baru kayak bingung karena udah mungkin kayak nggak ada siapa-siapa nih, jadi lupa. Padahal mungkin walaupun tadinya di rumah sakit oke-oke aja, nyampe rumah jadinya kayak kok gini. Ada rumah sakit ada bel. Ada bel ya. Pas pulang belnya nggak kita bawain, mohon maaf ibu. Tapi ada WhatsApp group. Ada WhatsApp, jadi bisa nanya di grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp ini ayah bunda itu bisa bertanya hal-hal tentang ASI, tentang perawatan bayi, semua boleh tanyakan situ. Biasanya nanti ayah bunda akan berada di dalam grup WhatsApp itu, kita kawal kurang lebih sekitar 2-3 bulan dok. Oke. Sampai benar-benar bisa kita lepas. Oke, nanti paling kita kasih kontak person kalau memang masih ada pertanyaan. Gitu. Iya betul sih. Memang kalau misalnya untuk ASI ini memang harus distabilkan, setuju banget, kurang lebih sampai 3 bulan. Yeah. Ketika sudah lewat 3 bulan itu harusnya biasanya perjalanannya itu udah akan lancar. Ketika 0 sampai 3 bulannya itu dia bisa mateng banget, udah bisa melewati berbagai macam cobaan dan rintangan tuh di 2-3 bulan pertama. Biasanya sih akan lancar sampai mungkin kurang lebih 2 tahun. Karena udah mulai mengenal ritmenya ya dok. Iya, permasalahan kan juga mungkin sudah mulai muncul tuh ya di 2-3 bulan. Karena memang mungkin dari payudara bengkak sampai mungkin hanya sumbatan saja, sampai nanti mungkin sejelek-jeleknya timbul mastitis. Iya. Itu yang harus dihindari ya. Iya, yang kita pengen banget kalau bisa nggak usah. Makanya kita kawal terus nih ya. Nah, mungkin salah satu tujuan kami membuat grup ibu menyusui ini dok, salah satunya adalah kita setuju bahwa proses menyusui setiap orang itu pengalamannya berbeda-beda. Benar ya dok? Iya. Nggak usah sama orang. Kita punya anak pertama, anak kedua aja itu pengalamannya beda. Iya, benar ya dok? Benar. Nah jadi saran kami untuk para ibu, apalagi ibu baru, kalau mau bertanya, butuh informasi, please tanyanya sama pakarnya, sama memang orang-orang yang punya capability buat menjawab gitu ya dok. Iya, setuju sih. Dan sudah difasilitasi juga ya tadi gitu, maksudnya berarti kita sudah dari dulu kita berusaha untuk close the gap gitu ya. Jadi kita berusaha untuk nggak bikin gap sehingga memang kapanpun mereka mau bertanya, mereka bisa ada tempat, ada sarana, tinggal buka WhatsApp, mereka bisa nanya, apalagi tengah malam ya, dari waktunya ibu-ibu overthinking biasanya ya, sambil pumping, sambil overthinking tuh jam 2, jam 3 pagi gitu ya, yang tiba-tiba bikin ASI mampet, terus abis itu mereka mikir yang enggak-enggak, daripada mikir yang enggak-enggak mendingan langsung tanya aja, karena kita sudah menyediakan sarana daripada Google nanti yang keluar serem-serem tuh biasanya pagi-paginya bapaknya bangun, ibunya nangis-nangis. Bener banget. Ternyata habis Google yang enggak semalamnya. Terus habis nanya teman biasanya. Nanya teman ya. Karena teman mau sedekat apapun ya dok, udah sahabat banget, udah bestie banget, ternyata pengalaman tuh bisa beda. Iya, gitu. Benar banget. Karena memang itu tadi ya, setiap ibu akan menjalani proses menyusui itu berbeda-beda gitu. Jadi lebih baik, setuju banget, tanya pakarnya, apalagi kita sudah menyediakan fasilitas seoptimal mungkin. Betul. Setuju. Jangan tanya temen,
Tanya dokter Tasya. Itu grup WhatsApp-nya 24 jam ya? 24 jam. Oke. Karena perawatnya kan ada 24 jam ya. Jadi Yeah. biasanya yang menjawab adalah yang lagi berdinas, Dok. Oke. Gitu, ya. Jadi boleh. Lahiran di Bunda masuk grup WhatsApp. Bonus grup WhatsApp. Bonus grup WhatsApp. Nah, oke. Abis dikawal di grup WhatsApp, biasanya nanti kita akan follow up, Dok. Follow up si pasien-pasien yang sudah pulang ini ya, untuk tetap kontrol berkala. Gitu. Iya. Yang pertama ya bukan vaksin doang sih, Dok, sebenarnya ya. Salah satunya memang vaksin. Kita ada program vaksin yang ngikutin program pemerintah sama vaksin tambahan. Tapi yang paling penting adalah tumbuh kembangnya, Dok. Bener ya, Dok? Iya. Gimana, Dok? Pasien-pasien Bunda banyak yang tetap kontrol berkala kan ya? Seneng banget karena memang pasien-pasien Bunda ini banyak banget yang mereka care sama anaknya, gitu ya. Jadi sebetulnya itu kalau kita ngomongin anak, sebetulnya nggak melulu hanya berat badannya aja. Iya, benar. Tumbuh kembangnya, kesehatannya, itu banyak banget aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Kalau kita ngomongin tumbuh kembang, juga kita ngomongin motorik kasar, motorik halus, personal sosial atau kemandirian, bahasa gitu. Itu tuh kadang seringkali orang tua suka lupa karena memang terlalu fokus sama berat badan. Yes, bener, Dok. Iya kan? Itulah makanya kayak mindsetnya tuh anak kecil harus gendut, harus lucu. Iya gitu, Pak. Nggak gendut, nggak lucu. Nggak lucu. Nggak gendut tuh berarti nggak sehat. Nggak sehat, iya. Mindsetnya. Nah itu makanya fungsinya kita di sini hadir untuk membantu dan juga mengawal para ibu-ibu semua, baik ibu-ibu baru maupun ibu-ibu yang udah mungkin apa ya namanya senior. Ibu-ibu senior untuk memang terus mengawal gitu ya. Jadi ibu-ibu tuh tugasnya di rumah hanya tinggal nanti udah tahu nih stimulasinya harus apa, kira-kira nanti target ke depannya seperti apa gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah kebanyakan mikir yang terlalu berat gitu ya. Jadi nanti udah itu kerjaan dokternya gitu. Ibu-ibu di rumah tinggal menjalani aja. Jalanin prosesnya. Iya. Jalanin prosesnya biar yang pusing adalah dokternya. Iya. Iya, Dok. Benar itu karena itu udah kerjaan dokter ya. Nah, itu udah kerjaannya. Jadi yang diambil kerjaan kita. Nanti kita jadi nggak ada kerjaan kalau ibu-ibu yang pusing ya. Kita jadi pengangguran ya, Dok. Gitu ya. Jadi kontrol berkala itu sangat diperlukan ya, biar kita tahu targetnya apa nih. Ya, jadi setiap datang nih ya, Bunda sama si kecil datang kontrol, nanti biasanya akan dikasih tahu nih nanti kontrol lagi tanggal berapa. Waktunya biasanya nanti kita bantu untuk daftarin, tuh sekarang bisa lakukan Bunda, Dok. Oh iya. Jadi daftar lewat aplikasi. Ya, itu memudahkan banget itu juga ya. Iya, bisa iya. pilih jamnya segala macam gitu ya, Dok. Tuh, alhamdulillah semua sudah dipermudah. Kemudian, Dok, salah satu keunggulan lagi di Rumah Sakit Bunda, kita punya klinik laktasi. Ini tuh menarik banget nih klinik laktasi nih. Apa sih, Dok? Klinik laktasi itu siapa sih yang datang? Oke, jadi memang tadi ya kita bilang kalau misalnya permasalahan justru nanti yang dihadapi ibu-ibu menyusui itu kayaknya cuma masalah dan masalah. Iya, benar, ya kan? benar. Mulai dari lahir masalah posisi pelekatan, masalah puting lecet, masalah payudara bengkak, sampai masalah ibu-ibu datang mungkin bayinya nggak mau nyusu. Iya, benar. Gitu. Dan itu memang sebetulnya di situ fungsi dari polilaktasi kita ya. Nanti di sana ada bidan dona yang akan standby di polilaktasinya untuk membantu memecahkan semua permasalahan dari si ibu-ibu ini gitu. Jadi kita bantu siap menampung masalah untuk memberikan solusi. Kira-kira nih apa sih, bagaimana yang seharusnya dilakukan sehingga ibu-ibu ini nanti akan nyaman dalam proses menyusui gitu. Jadi mereka akan lebih, harapannya ketika pulang dari klinik laktasi, yang pertama permasalahannya tentu sudah ada solusinya dan juga akan lebih pede gitu. Jadi mereka nggak ada trauma atau mereka nggak ada ketakutan sendiri untuk menyusui ke depannya gitu. Apa sih, Dok, biasanya yang paling sering datang ke klinik laktasi biasanya apa, Dok? Biasanya sebenarnya permasalahannya ini sih tergantung usia ya. Oke. Benar, tergantung usia Bunda dan juga usia bayi. Okay. Jadi ketika memang bayinya baru-baru lahir, seringkali yang datang itu karena pertama kali puting lecet. Oke.
Puting lecet itu biasanya karena kan posisi pelekatan yang nggak oke, gitu ya. Banyak banget memang pasien-pasien yang bukan dari bunda aja atau mungkin nggak lahir di bunda, benar. Ya, datang ke kita khusus untuk meminta tolong gimana caranya menyusui. Benar banget, banyak banget. Itu disitulah fungsinya salah satunya klinik laktasi berjalan. Kadang pas pada saat dirawat mungkin masalahnya kelihatannya nggak ada ya dok. Iya. Diajarin nyusu posisinya oke, perlekatan oke, karena ditungguin biasanya. Ada polisinya. Kita sebagai polisi mantau nih ya, si bundanya lagi nyusuin bayinya. Oke bu, oke keren, posisi oke, perlekatan lulus, sampai rumah nggak pede dong. Iya. Pada saat nggak pede beneran kejadian itu si puting lecet ya. Jangan nyalahin digigit sama bayinya ya biasanya. Digigit dok sama bayinya. Nah, coba dicek. Tidak ada giginya. Nggak ada gigi ya. Belum gigi. Adanya cuma gusi. Gusi ya. Jadi digusi bukan digigit. Nah, itulah fungsinya ke klinik laktasi. Datang lagi kita belajar lagi sama-sama karena proses menyusu adalah proses belajar. Iya, dan proses belajar yang panjang ya. Panjang banget. Nanti setelah nyusuinnya udah bisa, terus abis itu mungkin nyusuinnya malam-malam sambil tiduran, pengosongan yang nggak oke, pagi-pagi bangun karena bangun payudaranya bengkak. Datang lagi ke klinik laktasi. Nah, kalau datangnya ke klinik laktasi udah dalam kondisi bengkak, ya jadinya kayak disiksa sih ya dok. Masuk ke dalam pasti pakai nangis, padahal sebenarnya kita pun kalau udah bengkak biasanya kita bantu masas dok. Kita bantu masas, terus bantu pengosongan payudara. Tapi pada saat dia sudah bengkak, sudah terjadi bendungan, sebenarnya nggak dimasas, dipegang pun sudah sakit gitu ya. Jadi kesannya aduh dipegang sama bidan itu tuh tangannya ada jarumnya nah. Padahal ya ibu datangnya udah bengkak. Jadi ya mohon maaf ya gitu. Ya kan justru kita bantuin, nyakitin karena kita sayang ya. Tapi biasanya mereka nagih ya. Jadi walaupun udah kesakitan tapi pulang mah cepik-cepik. Pulang tersenyum lebar ya biasanya. Lebar dan minta nomor. Nomor apa? Nomor togel? Oh bukan. Nomor WhatsApp nomor ya. WhatsApp. Biar bisa sharing atau nanti nanya lagi. Karena memang nggak jauh ya dok. Ibu menyusui itu butuh teman, butuh tadi yang dokter bilang butuh support system, butuh teman ngobrol sih sebenarnya. Ibu menyusui itu tidak boleh sendirian, karena banyak banget yang stres, akhirnya ASI-nya jadi malah produksinya berkurang. Lama-lama stresnya kalau nggak ada copingnya, tidak diatasi ya dok, bisa jadi baby blues, benar nggak sih dok? Iya, sering banget tuh. Ibu-ibu bahkan ketika mereka baby blues, seringkali tuh mereka nggak sadar kalau mereka itu lagi baby blues. Gitu, jadi mereka tiba-tiba yang udah gampang nangis, semuanya salah, bahkan sampai mungkin perasaan untuk nggak mau deket sama bayinya gitu ya. Mungkin mulai dari salah bayinya sampai mungkin menyalahkan diri sendiri bukan menjadi sebagai ibu yang baik. Itu tuh sering banget kayak gitu. Makanya butuh pencerahan dari memang pakar-pakarnya ya dok. Iya benar. Tidak dari teman atau tidak dari saudara yang mungkin pengalamannya berbeda, benar sekali. Mungkin kita jadi insecure, si ibunya makin wah kok dia hari kesegini ASINya udah banyak ya? Kok saya hari kesegini ASINya cuma segini? Please bu, ASI itu yang penting cukup benar ya? Benar. Karena ketika ASI itu kurang juga kita stres. Ketika ASI kita berlebihan juga kita bingung. Mau diapain nih ASI sebanyak ini? Mau dikemanain? Belum lagi nanti payudaranya yang nambah bengkak gitu. Jadi kayak senggol bacok banget, banget. Nah dok, selain ke klinik laktasi, kalau misalkan nih ayah bunda mungkin terhalang waktu untuk bisa datang ke klinik laktasi, mau konsul tapi jarak jauh dok, kita punya ya dok yang namanya telekonsultasi ya dok? Bener banget, kita sudah menjalani telekonsultasi ini, programnya ini udah cukup lama ya. Kayak udah 5 tahun belakangan mungkin ada ya. Jadi memang COVID ya dok? mulai dari COVID ya. Jadi ternyata membawa berkah. Ya benar. Jadi kita menemukan solusi baru yaitu telekonsultasi. Close the gap. Jadi di mana ketika memang tidak sempat ke rumah sakit, mereka tetap bisa menjangkau. Mereka tetap bisa mendapat pelayanan kita. Mereka tetap bisa mendapatkan solusi mengenai
problem yang sedang dihadapi saat itu. Gitu. Dan telekonsultasi ini juga memang kita juga bisa buka jamnya juga nggak terbatas ya, lebih sebetulnya fleksibel, lebih fleksibel, betul. Jadi memang bisa langsung janjian dulu gitu. Nanti kita bisa atur jadwalnya. Betul. Jadi telekonsultasi ini biasanya diperuntukkan untuk mungkin masalah-masalah yang masih bisa diselesaikan secara online. Iya, betul. Tapi kalau pada saat konsultasi secara online ini ternyata kita temukan dari anamnesis ya, ternyata kita menemukan masalah yang memang harus diperiksa secara fisik. Iya. Nah, itu ada dua pilihan nih. Pasien datang ke sini, oke, atau petugas kesehatan yang datang ke rumah. Kita punya home care, Dok. Oh gitu ya. Selama home care-nya masih di area Jakarta ya. Masih terjangkau. Masih terjangkau. Oke. Bisa ya datang ke rumah ya. Kita punya home care, nanti mungkin akan kita share kontak personnya ya. Iya. Home care-nya pun macam-macam sesuai kebutuhan sama ayah bunda. Nanti bisa di requestkan saja kepada adminnya. Nanti kita akan koordinasikan. Oke, Dok. Mungkin sebagai penutup, apa, Dok? Ada kata-kata mutiara menyambut pekan ASI dunia. Close the gap. Aduh, suka banget nih close the gap. Oke, jadi sebenarnya ya buat semua ibu-ibu baru atau mungkin ibu-ibu yang sedang menyusui, percayalah bahwa yang pertama itu nggak ada yang namanya ibu yang jahat, nggak ada yang namanya ibu yang gagal. Yang ada itu adalah ibu yang berusaha mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Begitupun juga dengan ASI. Gak ada yang namanya ASI jelek, ASI basi, ASI apapun itulah ya. Yang ASI itu intinya udah diciptakan sama Allah sebaik mungkin untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Jadi memang ketika memang kita bisa mengusahakan ASI, cobalah untuk mengusahakan seoptimal mungkin. Memang ya lagi-lagi kita sampaikan ya, memang gak gampang, tetapi itu pasti akan berbuah manis nantinya. Setuju banget. Mungkin saya tarik benang merah ya, Dok. Berarti intinya adalah ayah bunda jangan lupa bersyukur gitu ya. Karena mungkin tidak semua wanita bisa merasakan yang namanya hamil, bisa merasakan yang namanya menyusui, mengasihi gitu ya, Dok. Iya. Jadi kalau kita dikasih gift sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan untuk merasakan hamil, merasakan menyusui, merasakan merawat anak, please nikmati prosesnya, ya cintai prosesnya. Nanti hasilnya itu pasti nggak akan proses tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun mungkin hasilnya nggak instan nih ya, dalam mungkin kita akan lihatnya beberapa tahun ke depan, nggak langsung besok gitu, tetapi pasti itu akan membuahkan hasil yang baik. Oke. Jangan lupa bersyukur dan close the gap. Oke, baik sahabat bunda, ayah bunda, mungkin perbincangan kita mungkin kita tutup dulu nih, Dok. Nanti mungkin akan ada podcast selanjutnya yang kita bahas lagi nih tentang ASI, karena kalau kita ngomongin ASI ini nggak akan kelar. Habis ya, nggak ada habis-habisnya ya. Karena kita ngebahas satu masalah aja tuh bisa wow gitu ya. Oke. Jika masih ada nanti kalau ada pertanyaan sekitar rumah sakit bunda, mungkin bisa menghubungi sosial media kami, ada di Instagram, boleh ya, Dok ya, boleh di DM, boleh ditanya nanti di @rsu Bunda Jakarta. @rsu Bunda Jakarta, nanti bisa ditanya di situ di DM, nanti kita bantu jawab. Oke, selamat hari ASI, selamat pekan ASI sedunia. Oke, teman. Sampai jumpa sahabat bunda.